Annyeonghaseyo. Terima kasih sudah mampir vlog YouTube-nya Kak Etri. Nah, di vlog aku kali ini aku akan membahas bagaimana cara membuat kalimat negasi di dalam bahasa Korea. Jadi, kalau misalkan kalian membuat kalimat misalnya nih ya, saya tidak pergi sekolah hari ini. Saya tidak makan. Saya tidak pergi ke perpustakaan. Nah, itu seperti kalimat-kalimat yang barusan itu adalah contoh yang akan aku buat di vlog aku ini ya. Jadi materi kita untuk hari ini atau di vlog kali ini adalah bagaimana cara membuat kalimat negasi di dalam bahasa Korea. Nah, sebelum aku lanjut ke materi, teman-teman jangan lupa dulu untuk di like, share, and subscribe YouTube channel aku. Seperti yang udah aku singgung di awal, kalimat negasi itu adalah kalimat yang dimana ada unsur tidaknya di dalam satu kalimat. Nah, untuk di dalam bahasa Korea, ketika kita menggunakan kata tidak itu memiliki dua cara ya, teman-teman. Cara yang pertamanya adalah menggunakan an. Nah, berhubung aku di vlog sebelumnya, di vlog bahasa Korea udah membuat kalimat masa lampau, jadi ini aku mengikuti kalimat masa lampaunya aja ya teman-teman. Nah, kalian bisa menggunakan dengan menggunakan an. Nah, yang keduanya bisa kalian gunakan dengan menggunakan jian. Nah, kalian tinggal pilih aja seperti yang kalian mau, apakah kalian ingin menggunakan dengan cara yang pertama atau cara yang kedua. Itu sama-sama artinya tidak kok, teman-teman. Nah, jadi kalian tinggal memilih aja. Kalau misalkan kalian menggunakan an, berarti kata kerja atau kata sifatnya ada setelah an. Tapi kalau misalkan kalian mau menggunakan jian, berarti kata kerja atau kata sifatnya di depan dulu, baru jiannya di belakang. Nah, aku akan memberi contoh ke teman-teman ya. Jadi contohnya tuh ada dua versi nanti ya teman-teman. Hari ini saya tidak pergi ke sekolah. Nah, aku akan menggunakan an dan jian-nya tadi ya, teman-teman. Nah, berhubung aku mengikuti vlog aku yang sebelumnya yang menggunakan yang membuat kalimat masa lampau, jadi ini aku tinggal ngikutin aja ya teman-teman. Nah, ini an-nya di depan, baru kata kerjanya di belakang. Jadi o늘은 제가 학교에 안 갔어요. Nah, untuk yang menggunakan jian-nya, o늘은 제가 학교에 gaji annassoyo. Jadi kalau misalkan kalian ingin menggunakan an-nya di depan, baru kata kerja, adjektif atau verbnya di belakang. Verbnya di belakang. Nah, kalau misalkan kalian ingin menggunakan si gaji annassoyo, berarti kata kerja atau verbnya di depan. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi kalian harus ingat-ingat dulu kalau kalian ingin menggunakan an, berarti
an-nya di depan, verb atau adjektifnya di belakang. Nanti kalau misalkan kalian menggunakan ji-an, berarti kata kerjanya dulu, baru ji-an-nya di belakang. Aku akan memberi contoh yang kedua ya. Nah, contoh yang kedua adalah Yesung tidak makan nasi. Nah, kalian tahu dong kalau aku suka banget sama yang namanya Opa Yesung. Nah, aku akan menyematkan namanya untuk membuat semangat ya. Yesung tidak makan nasi. Yesongan bubble an mogosoyo. Jadi Yesung tidak makan nasi. Yesongan bubble an mogosoyo. Nah, teman-teman jangan lupa ya kalau misalkan ada objeknya di sini, kalian harus menyematkan partikel objeknya ya. Itu wajib banget loh teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman bingung atau bagaimana cara meletakkan partikel objek, partikel subjek, partikel topik, kalian bisa tonton di vlog aku yang ini ya. Apa di sini ya? Nah, kalian harus tonton itu. Kalian harus mengerti dulu tentang partikel-partikel, baru kalian kalau misalkan sudah paham, sudah mengerti, kalian tinggal enak memasukkannya. Oh, ternyata itu partikel objek, berarti aku harus menggunakan el atau rel. Oh, ternyata itu partikel subjek, berarti aku harus menggunakan i atau ga. Atau itu adalah partikel topik, berarti aku harus menggunakan en atau nen. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, berhubung di sini ada bab, jadi aku menggunakan partikel objek ya teman-teman. Jadi aku menggunakan yang el. Dan ini aku menggunakan yang an. Dan yang kedua adalah Nah, yang kedua adalah Yesongan bubble mokji anasoyo. Nah, kalian harus ingat kalau kalian menggunakan an, berarti an-nya di depan, kata kerja dan kata kerja atau kata sifatnya di belakang. Tapi ketika kalian mau menggunakan yang ji-an, berarti kata kerja atau kata sifatnya di depan, baru ji-an-nya di belakang. Nah, gampang ya teman-teman, nggak begitu sulit, juga tidak begitu susah. Tidak sulit, tidak susah, atau tidak pokoknya kalau misalkan kalian sudah tahu rumusannya, sudah tahu grammarnya, akan sangat mudah ketika kalian membuat kalimat bahasa Korea ya. Nah, sampai sini dulu vlog aku. Semoga kalian paham, semoga kalian mengerti. Apabila kalian suka dengan vlog aku ini, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe YouTube channel aku. Kita kembali lagi di vlog aku selanjutnya ya. Bye-bye. Nah, di papan tulis aku ada sedikit tambahan informasi ya buat teman-teman. Apabila kalian ingin membuat kalimat masa kini atau masa lampau atau masa depan, tapi ada unsur kata tidaknya di sebuah kalimat tersebut. Nah, ini aku ada rumusannya buat teman-teman semua ya. Nah, kalau misalkan kalian ingin menggunakan masa kini, di belakang kalimatnya itu tinggal tambahin aja a atau oyo. Nah, sedangkan di belakangnya sama, tinggal kalian tambahin aja tinggal kalian tambahin ayo ya teman-teman. Nah, kalau ingin membuat kalimat masa lampau, di belakangnya tinggal ditambahin at, ot, oyo, sama di belakangnya ketika ingin membuat yang ji, an, tinggal ditambahin aja asoyonya. Nah, kalau ingin kalian menggunakan ingin membuat kalimat masa depan, di belakang an-nya, di belakang verb-nya ada get soyo. Kalau misalkan kalian menggunakan yang jian, di belakang jian ini ada get soyonya. Nah, kalian bisa lihat, catat
ke buku kalian dari rumusan yang sudah aku tulis di papan tulis ini ya. Jadi kalau misalkan kalian sudah tahu rumusannya, kalian tinggal masukin aja kalimatnya. Kalian tinggal gampang lah masukin ke kalimatnya. Oke teman-teman, ini dia sekilas info.